Hai semuanya, perkenalkan nama saya Asti Dwi Silviana, saya dari nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Dia Putri Arvelina dari nomor absen 14. Saya Ezra Muhammad Elias dari absen 15. Saya Isna Desi Nurrahma, nomor absen 19. Nama saya Muhammad Rafli Aditya, absen 22. Perkenalkan, nama saya Risa Caputra dari kelas 12 MIPA 6 nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Sabrina Rafida Paramita Samsul dari absen 31. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang komunikasi dan informasi. Nah, sebelumnya menurut Everett M. Rogers pada tahun 1986 dalam bukunya yang berjudul Communication Technology, perkembangan komunikasi dan informasi ini terbagi menjadi 4 era. Era yang pertama adalah era komunikasi tulisan atau the writing era of communication. Era ini dimulai pada 4000 tahun sebelum Masehi. Rogers memperlihatkan bahwa era komunikasi yang pertama kali adalah melalui tulisan. Dan berhubung menggunakan tulisan, tentunya terdapat pula huruf-huruf tertentu yang sayangnya belum dapat dipastikan huruf apa yang pertama kali digunakan di dunia ini. Era tulisan ini juga memiliki beberapa bukti yang disebutkan dalam buku ini, yaitu orang-orang Sumerian yang menggunakan tanah liat untuk membuat huruf. Kemudian pada tahun 1041 sebelum Masehi, China menemukan tipe pencetakan huruf dalam buku dan dilanjutkan pada tahun 1241, Korea menemukan model dengan tipe pencetakan huruf dari tanah liat ke dalam logam. Yang kedua adalah era komunikasi cetak atau the printing era of communication. Era ini dimulai pada tahun 1456 dan pada saat itu Gutenberg menemukan yang namanya mesin cetak. Nah, konon katanya, Gutenberg menemukan mesin pres ini untuk mencetak Injil namun dalam ruang lingkup yang sempit. Kenapa? Karena pada saat itu masih belum banyak orang yang bisa membaca. Akan tetapi, lama-kelamaan mesin cetak ini terus dipakai. Hingga pada tahun 1833 ketika Benjamin Day meluncurkan surat kabar New York Sun yang digunakan secara besar-besaran atau massal. Lalu disambung pada tahun 1839 saat Dick Graham melakukan praktik fotografinya untuk digunakan dalam koran. Nah, dahulu sebelum mesin cetak muncul dan berkembang, perkembangan informasi berjalan sangat lambat. Buku-buku bacaan hanya tersedia dalam jumlah yang sangat terbatas sehingga tidak semua orang bisa memiliki buku. Hal ini karena pada zaman dahulu, teknologi untuk memperbanyak buku dilakukan secara manual, yaitu dengan tangan. Nah, selain kemunculan mesin cetak, perkembangan media cetak juga didukung oleh meningkatnya tingkat kemampuan orang. Lalu yang ketiga adalah era telekomunikasi atau telecommunication era yang berimplikasi pada pengertian komunikasi dengan jarak yang berjauhan atau communication at long distance. Nah, menurut Rogers sendiri, pada era yang mulai berkembang pesat pada tahun 1800-an ini telah memasuki era teknologi elektronika. Rogers memulai era ini dengan mengambil momen pada saat Samuel Morse pada tanggal 24 Mei 1844 menemukan suatu cara menyampaikan pesan melalui kabel elektronika yang belakangan dikenal dengan istilah telegraf dari Baltimore ke Washington DC dengan pesan yang sangat terkenal yaitu "What had got worth?" Nah, kehadiran telegraf ini memicu para ahli untuk mengembangkan teknologi-teknologi yang lebih baru yang nantinya kita kenal dengan radio dan televisi. Lalu yang terakhir adalah era komunikasi interaktif atau interactive communication era yang ditandai dengan ditemukannya berbagai kemajuan teknologi seperti komputer, satelit, internet, dan lain-lain. Nah, masuknya komputer ke jaringan komunikasi telah mewujudkan berbagai kemudahan baru dalam berkomunikasi, serta masih membuka kemungkinan untuk sekian banyak peluang baru di bidang ini. Dengan bantuan komputer, maka bukan saja penyimpanan, pengolahan dan penelusuran informasi yang berlangsung cepat dan handal, tetapi juga pertukarannya pun dapat berlangsung kemana saja dan gimana saja. Nah, apabila merujuk pada perkembangan teknologi secara keseluruhan, maka perkembangan teknologi komunikasi ini dapat kita susun ke dalam garis besar sejarah perkembangan teknologi komunikasi yang tersusun secara periodik melalui 3 tahapan, yaitu zaman transisi, zaman revolusi industri, dan pasca revolusi industri, serta zaman modern. Kemudian ada telepon. Telepon dapat dikatakan sebagai alat komunikasi yang berfungsi untuk bercakap-cakap atau berbincang-bincang sekaligus mendengarkan suara seseorang yang berada di kejauhan. Tidak hanya itu, telepon kita juga bisa mengetahui informasi berupa kondisi kesehatan seseorang secara langsung walaupun seseorang itu berada di luar negeri.
Nah, jadi pada awal kemunculannya, telepon hanya bisa digunakan pada suatu tempat saja, misalnya di rumah, di kantor, atau di tempat umum. Kemudian ada penemu dan peneliti telepon. Terdapat dua tokoh yang meneliti serta berkaitan dengan penemuan dari telepon, yaitu yang pertama, Antonio Santicius Meucci dan Alexander Graham Bell. Tanpa penelitian dan percobaan yang dilakukan oleh Antonio, mungkin saja telepon tidak ada. Beliau merupakan imigran dari Vierge yang telah melakukan penelitian dan percobaan untuk membuat telepon. Ilmuwan berkebangsaan Italia ini bisa dikatakan sebagai penemu dari alat modern yang hingga saat ini digunakan oleh banyak orang. Sebelum melakukan penelitian dan percobaan, Antonio sudah mengembangkan suatu energi listrik. Nah, pada masa itu, ia berhasil melakukan perkembangan terhadap setrum listrik. Setelah sukses dengan setrum listrik yang telah ditemukan, Antonio mulai meneliti dan melakukan percobaan terhadap alat yang dapat membantu manusia untuk berkomunikasi walaupun jaraknya tidak berdekatan. Setelah itu, Antonio berhasil menemukan alat komunikasi telepon pada tahun 1849 untuk pertama kalinya. Kemudian kurang lebih sekitar 20 tahun kemudian, ia mematenkan hasil temuannya atau lebih tepatnya di tahun 1871, penemuannya dipatenkan. Namun, hak paten atas temuannya yaitu telepon, Antonio hanya bisa dibayarkan selama 1 tahun saja. Hal ini dikarenakan ia tidak mampu untuk membayar hak paten untuk tahun-tahun berikutnya. Kemudian ada Alexander Graham Bell. Jadi Alexander Graham Bell adalah seorang ilmuwan dan penemu kelahiran Skotlandia yang terkenal karena menemukan perangkat telepon pertama kali pada tahun 1876 dan mendirikan perusahaan telepon pada tahun 1877. Kala itu, Bell mulai mengerjakan telegraf harmonik, perangkat yang memungkinkan banyak pesan dikirim melalui kabel pada yang bersamaan. Ketika mencoba menyempurnakan teknologi tersebut, beliau juga mengerjakan proyek lain, yakni mencari cara untuk mengirimkan suara manusia melalui kabel. Pada tahun 1875, Bell dengan bantuan rekannya yaitu Thomas Watson berhasil menemukan perangkat sederhana yang dapat mengubah listrik menjadi suara. Beliau kemudian mendaftarkan temuannya itu ke kantor paten dan menerima hak paten atas perangkat tersebut pada 7 Maret 1876. Alexander Graham Bell tercatat sebagai pemegang hak paten sekaligus penemu dari telepon yang kemudian membawa perubahan besar dalam cara komunikasi umat manusia. Nah, sebenarnya, jadi sebelum Alexander Graham Bell, sebenarnya telepon sudah ditemukan oleh Antonio. Karena di masa itu, ketika penemuan, apabila ingin hak patenkan, harus dilakukan dengan berbayar. Beliau tidak sanggup untuk membayar hak paten dengan masa yang lama. Lalu disusul oleh Alexander Graham Bell yang menemukan telepon kembali di tahun berikutnya yaitu pada 1876 yang kemudian penemuan tersebut tersebar luas dan menyebut bahwa Alexander Graham Bell merupakan penemu telepon. Kemudian di sini ada masuknya alat komunikasi telepon di Indonesia. Indonesia telah mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi sejak masa kolonial Belanda. Pemerintah Belanda membawa masuk jaringan telepon kabel di Indonesia pada tahun 1886. Hal tersebut menjadi titik mulai perkembangan teknologi telepon di Indonesia hingga akhirnya kini jaringan telepon tidak hanya kabel tetapi juga seluler. Pada era tahun 1960-an, pembangunan jaringan telekomunikasi di tanah air berkembang pesat. Hingga pada tahun 1967, dibentuk gelombang mikro lintas Sumatera, Indonesia Timur, yang menghubungkan Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan. Akan tetapi, jaringan telepon saat itu masih menggunakan sistem baterai lokal dan kawat tunggal yang terpasang di atas permukaan tanah sehingga sering mengalami gangguan. Pembaharuan dan modernisasi kemudian dilaksanakan, yaitu dengan pemasangan kabel jarak jauh di bawah permukaan tanah. Kawat tunggal diganti dengan kawat sepasang yang menggunakan sistem daya baterai sentral.
Hingga 9 tahun berjalan, Indonesia memulai babak baru di bidang telekomunikasi. Penemuan radio dikaitkan dengan Guglielmo Marconi, seorang penemu Italia. Pada tahun 1895, Marconi berhasil mentransmisikan sinyal nirkabel melalui jarak yang semakin meningkat. Pada tahun 1901, dia berhasil mengirimkan sinyal radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Newfoundland, Kanada. Penemuan ini menjadi landasan awal bagi perkembangan teknologi radio. Pada tahun 1904, John Ambrose Fleming menciptakan tabung vakum bernama diode yang memungkinkan deteksi sinyal radio. Pada tahun 1910, Reginald Fessenden melakukan siaran radio suara manusia pertama, mengubah radio dari alat telegrafi menjadi media hiburan. Radio pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Pada 1923, pemerintah kolonial membuka Radio Batavia yang sekarang Jakarta menjadi stasiun radio pertama di Hindia Belanda. Tujuan awalnya adalah menyediakan informasi dan hiburan untuk para penduduk Belanda di koloni. Selama pendudukan Jepang, yaitu pada tahun 1942 sampai 1945, radio di Indonesia berfungsi sebagai alat propaganda militer Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, radio digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan mendukung perjuangan kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, radio menjadi sarana komunikasi yang sangat penting di Indonesia. Pada tahun 1963, didirikan Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran resmi negara. Seiring waktu, radio menjadi bagian integral dari budaya dan media di Indonesia, menyediakan informasi, hiburan, dan ruang ekspresi untuk masyarakat. Setelah ditemukannya radio, pada tahun berikutnya ditemukan pula sebuah benda yaitu televisi. Nah, televisi ini merupakan salah satu media elektronik dalam bidang informasi, edukasi, hingga hiburan yang sampai saat ini selalu mengalami perkembangan, baik dari segi fitur televisi hingga program-program yang ada di dalamnya. Dari tampilan televisi yang kotak dan berbentuk tabung, hingga perubahan yang dapat dirasakan secara signifikan pada saat ini adalah bentuk televisi yang semakin hari semakin lebar dan sangat tipis dengan resolusi warna yang jauh lebih baik. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah ditemukannya televisi. Dari sederet nama ilmuwan yang berjasa, sejarah penemu televisi seringkali dikaitkan dengan dua nama, yaitu John Logie Baird dan Philo Farnsworth. John Logie Baird lahir di Skotlandia pada 13 Agustus 1888. John Logie Baird adalah orang pertama yang memperkenalkan konsep objek atau gambar bergerak. Konsep ini adalah cikal bakal dari cara kerja televisi. Baird menggunakan Nipkow disk yang merupakan cakram besar dengan beberapa lubang mengitarinya. Cakram ini merupakan hasil penelitian dari ilmuwan Jerman yaitu Paul Nipkow. Penemuan tersebut didemonstrasikan untuk pertama kali pada tahun 1926 di Royal Institution, London, Inggris. Sayangnya, konsep televisi mekanik dari Baird ini masih jauh dari sempurna. Gambar yang dihasilkan sangat sederhana dan terlihat buram dan berbayang. Pada 1928, Baird melakukan eksperimen tentang stereoscopic television. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terlihat pada kontras gambar yang dihasilkan, sehingga objek dan warnanya terlihat lebih mendekati wujud asli. Dari sini dapat diketahui bahwa penemu televisi mekanik pertama adalah John Logie Baird. Selanjutnya, ilmuwan yang juga dikaitkan dengan tokoh penemu televisi adalah Philo Farnsworth. Sejak umur 6 tahun, Farnsworth sudah mempelajari hasil penelitian dari para ilmuwan di dunia, seperti Einstein, Thomas Alva Edison, dan Alexander Graham Bell. Lahir di Amerika Serikat pada 19 Agustus 1906. Farnsworth merupakan ilmuwan yang berjasa terhadap perkembangan televisi elektronik. Namun, untuk konsep awal dari televisi ini diperkenalkan oleh John Logie Baird, maka banyak sumber-sumber yang mengatakan bahwa televisi ini ditemukan oleh John Logie Baird. Nah, selanjutnya bagaimana televisi ini masuk ke Indonesia? Perkembangan televisi di Indonesia ditandai dengan kemunculan stasiun televisi pertama di Indonesia, yaitu Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Sejak pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia nomor 190A
/Kep/Menpan /1987, stasiun televisi swasta mulai bermunculan. Pada 24 Agustus 1989, berdiri televisi swasta pertama yaitu Raja Wali Citra Televisi Indonesia atau RCTI. Setelah RCTI, muncul beberapa stasiun televisi swasta di tingkat daerah ataupun nasional. Banyaknya stasiun televisi swasta ini mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, itulah bagaimana sejarah televisi ini bermula. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang sejarah handphone atau telepon seluler. Sejarah ini dimulai pada tahun 1973 ketika seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil menciptakan prototipe ponsel pertama pada tanggal 3 April 1973 dengan melakukan panggilan telepon pertama menggunakan ponselnya di Jalan Kota New York. Ponsel ini berukuran besar dan berat, tetapi menjadi tonggak awal dalam perkembangan teknologi telekomunikasi hingga saat ini, yang dimana handphone yang kita pegang merupakan handphone yang tipis dan juga sangat ringan dan bisa untuk kita bawa kemana-mana. Pada awalnya tentu telepon seluler atau handphone yang kita gunakan ukurannya besar dan membutuhkan biaya yang tinggi, namun seiring berjalannya waktu menjadi lebih ringan dan terjangkau. Dan pada komersial yang pertama kali dilakukan adalah dengan meluncurkan Dynatex 8000X yang telah terjual pada tahun 1983, dan selanjutnya diikuti dengan Nokia meluncurkan Nokia Mobile Citiman pada tahun 1987 yang menjadi salah satu ponsel pertama dengan bentuk yang lebih kecil dan lebih portabel. Perkembangan teknologi semakin pesat pada tahun 1990-an dengan muncul ponsel yang dilengkapi dengan monokrom atau fitur tambahan seperti SMS dan buku telepon elektronik. Pada akhir 1990-an, Nokia 5110 menjadi salah satu model ponsel yang sangat populer. Pada awal abad ke-21, revolusi ponsel terus berlanjut hingga munculnya ponsel cerdas atau smartphone seperti BlackBerry yang diluncurkan pada tahun 2002 menjadi populer di kalangan pebisnis karena kemampuannya untuk mengirim dan menerima email. Kemudian pada tahun 2007 barulah smartphone seperti Apple merilis iPhone yang membawa perubahan besar dalam industri ponsel dengan memperkenalkan layar sentuhan antarmuka pengguna yang inovatif. Smartphone semakin mendominasi pasar hingga kemudian beberapa merek mulai bersaing dan berinovasi dalam dominasi pasar. Smartphone pada saat ini tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, akan tetapi juga digunakan sebagai perangkat multifungsi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti menjelajahi internet, mengambil foto, mengakses aplikasi. Dan sejarah pertama kali Indonesia dimasuki oleh telepon seluler atau handphone dimulai pada tahun 1990-an, yang dimana telepon seluler atau ponsel dianggap sebagai barang mewah yang hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan penurunan harga, ponsel menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Pada tahun 1996, operator telekomunikasi di Indonesia mulai menyediakan layanan seluler. Motorola adalah salah satu merek ponsel pertama yang masuk ke pasar Indonesia. Kemudian, dengan berkembangnya teknologi dan semakin banyaknya produsen ponsel, pasar telekomunikasi di Indonesia menjadi sangat dinamis dan kompetitif. Sejak saat itu, handphone telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari di Indonesia. Pengembangan infrastruktur dan telekomunikasi bahkan di internet pun semakin meluas dan telah mendorong pertumbuhan industri telekomunikasi, termasuk penggunaan ponsel untuk akses internet, media sosial, dan berbagai aplikasi lainnya. Nah, kali ini saya akan membahas sejarah satelit buatan manusia. Yang pertama adalah Sputnik 1.
diluncurkan oleh Soviet pada tanggal 4 Oktober 1957 dan memulai program Sputnik Rusia dengan Sergei Korolev sebagai kepala desain dan Kerim Kerimov sebagai asistennya. Peluncuran ini memicu lomba ruang angkasa atau space race antara Soviet dan Amerika. Nah, saya akan menjelaskan tentang berkembangnya atau pertama satelit di Indonesia, yaitu penemuan dan perkembangan satelit di Indonesia dimulai dengan peluncuran satelit Palapa A1 pada 31 Mei 1976. Satelit Palapa A1 merupakan satelit domestik pertama di Asia dan ketiga di Indonesia yang memberikan layanan telepon dan faksimilasi antar kota di Indonesia. Selain itu, satelit Palapa A1 juga berkembang menjadi infrastruktur utama pendistribusian program televisi nasional. Satelit Palapa A1 merupakan salah satu pendekatan utama dalam mengatasi masalah komunikasi di Indonesia yang luas dan tersebar. Selain itu, perkembangan teknologi satelit juga membantu mengatasi masalah komunikasi di wilayah yang terpencil seperti pulau-pulau di Indonesia. Saat ini, Indonesia memiliki beberapa operator satelit nasional yang memiliki dan mengelola satelitnya seperti Telkom, PSN, MNC, dan BRI. Selain itu, Indonesia juga merupakan satelit komersial seperti Telkom, terus Cakrawarta, Indostar, Garuda, dan PSN. Perkembangan teknologi satelit di Indonesia terus berkembang seperti dengan munculnya satelit konstelasi yang diletakkan di orbit rendah bumi dengan ketinggian antara 200 km sampai 1200 km. Satelit ini memungkinkan latensi atau jeda waktu pengiriman sinyal dan saat sinyal diterima menjadi lebih efisien. Kemudian adalah internet. Internet adalah singkatan dari Interconnect Network sebagai jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Internet memungkinkan kalian berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana dan dengan siapa saja. Kemudian ada sejarah perkembangan internet. Internet pertama kali muncul pada 1969 dengan bentuk sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA, Advanced Research Project Agency. ARPA membangun jaringan internet pertama yang kemudian diberi nama ARPANET. Inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang sekarang. Internet terus berkembang hingga pada 1980-an. Jaringan ini sanggup menghubungkan universitas ternama di Amerika Serikat, tapi aksesnya terbatas. Pada 1982, protokol standar TCP atau IP mulai diaplikasikan ke publik. Barulah pada 1986 didirikan National Science Foundation Network atau NSF-Net sebagai pengganti ARPANET. Pada saat itu, jaringan di beberapa negara mulai terhubung. Dulu, informasi yang didapatkan dari internet hanya berbasis teks. Baru pada 1990, layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Kemudian Internet didirikan pada 1993 untuk menjalankan layanan pendaftaran domain. Ini karena muncul aturan nama domain dan alamat IP berupa simbol numerik dan format tertentu sebagai pengenal sistem komputer. Kemudian, internet masuk ke Indonesia. Setelah muncul internet masuk ke Indonesia pada 1994. Pada saat itu, internet di Indonesia dikenal dengan nama unik, yaitu Paguyuban Network. Nama-nama seperti RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Ono Purbo tercatat sebagai beberapa tokoh pengembang sejarah awal internet di Indonesia. Tepatnya sekitar 1992 hingga 1994. Kemudian ada manfaat internet, yaitu yang pertama menjadi sumber informasi, yang kedua sebagai pendidikan, yang ketiga hiburan, yang keempat pendukung kegiatan ekonomi. Kemudian dampak negatif dari internet itu sendiri yaitu yang pertama ada ujaran kebencian, banyak konten ilegal, dan kejahatan internet.